Halo adik-adik, apa kabar? Sehat bukan? Selamat datang di kelas biologi bersama saya, Lintang Prima Jayani. Sebelum memasuki kelas, Ibu ingin tahu, apakah adik-adik sudah makan? Kalau sudah, ingatkah makanan apa yang kalian santap? Bagi yang belum, jangan lupa makan ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Berbicara tentang makanan, saat makanan masuk ke dalam tubuh kita, organ apa saja yang akan dilewati oleh makanan? Benar sekali, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Oh iya, berdasarkan pembahasan kita tadi, adik-adik tahu tidak materi apa yang akan kita bahas? Seratus. Jadi, kita akan membahas mengenai keterkaitan struktur organ pada sistem pencernaan dengan fungsi dan gangguannya. Dari pembelajaran ini diharapkan adik-adik mampu mengidentifikasi keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan manusia. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada beberapa organ yang berperan dalam sistem pencernaan, yakni mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Lalu, bagaimana sih keterkaitannya? Sebelum itu, mari kita bahas struktur dan fungsi dari masing-masing organ. Pertama, ada mulut. Di dalam mulut terdapat gigi yang berperan mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Lalu, ada lidah yang berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan makanan terdorong ke dalam kerongkongan. Kedua, ada kerongkongan. Di dalam kerongkongan terdapat otot yang berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini dapat kita sebut dengan gerak peristaltis. Selanjutnya adalah lambung. Contoh struktur lambung adalah otot sphinkter atas dan bawah. Otot sphinkter atas berfungsi untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Sementara otot sphinkter bawah berfungsi untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Selain itu, di dalam lambung juga ada beberapa enzim seperti pepsin, renin, dan juga asam klorida. Berikutnya adalah usus halus. Usus halus terbagi menjadi duodenum, jejunum, dan juga ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi, sementara jejunum dan ileum sebagai tempat penyerapan sari makanan. Kemudian ada usus besar. Di dalam usus besar terdapat kolon dan juga rektum.
Kolon berfungsi sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Dan rektum berfungsi sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Dan yang terakhir ada anus, yaitu organ yang berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan. Lalu, bagaimana sih keterkaitan struktur organ pada sistem pencernaan dengan fungsi dan gangguannya? Mari kita simak video berikut ini. Proses masuknya makanan dari mulut ke anus merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia dan melibatkan beberapa tahapan yang kompleks. Di dalam mulut, makanan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi untuk memudahkan pencernaan. Saat makanan dipecah, air liur juga ditambahkan. Ia mengandung enzim amilase yang membantu dalam pemecahan karbohidrat. Setelah diunyah, makanan dicampur dengan air liur dan menjadi bolus makanan yang lebih lembut dan mudah ditelan. Lidah akan membantu dalam menggerakkan bolus makanan ke arah tenggorokan. Bolus makanan kemudian masuk ke tenggorokan dan mengaktifkan refleks menelan. Pada saat ini, epiglotis akan menutupi laring dan mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan dan mendorongnya ke kerongkongan atau esofagus. Makanan bergerak melalui esofagus, saluran yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Proses ini disebut gerak peristaltik, yaitu gerakan otot berkontraksi yang mendorong makanan ke arah perut. Makanan memasuki lambung melalui sphinkter esofagus bawah yang mengendur saat makanan melewati. Di dalam lambung, makanan dicerna lebih lanjut oleh asam lambung dan enzim pencernaan seperti pepsin dan renin. Proses pencernaan di dalam lambung membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam tergantung pada jenis makanan. Hasil dari pencernaan di lambung adalah cairan yang disebut dengan kim. Kim yang sudah dicerna secara cukup diangkut ke usus 12 jari yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Di sini, makanan dicerna lebih lanjut dengan bantuan enzim pencernaan dari pankreas dan empedu yang dikeluarkan oleh kantong empedu. Makanan berlanjut melalui usus 12 jari, usus halus, dan kemudian usus besar. Di usus halus, nutrisi diserap ke dalam aliran darah dan sistem limfatik untuk digunakan oleh tubuh. Di usus besar, sebagian besar air dan elektrolit diserap dan sisa-sisa makanan yang tidak dicerna dikompres menjadi tinja. Tinja yang terbentuk di usus besar dikirim ke rektum dan disimpan sementara sebelum dikeluarkan melalui anus sebagai proses buang air besar. Proses ini melibatkan berbagai organ dan sistem pencernaan dalam tubuh untuk memecah makanan, menyerap nutrisi, dan menghilangkan sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan. Ini adalah salah satu fungsi vital tubuh manusia yang memungkinkan tubuh mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi penjelasan mengenai keterkaitan struktur organ pada sistem pencernaan dengan fungsi dan gangguannya. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa ada 5 keterkaitan pada sistem pencernaan manusia. Pertama, ada keterkaitan antara mulut dengan kerongkongan, kemudian keterkaitan antara kerongkongan dengan lambung, keterkaitan antara lambung dengan usus halus, keterkaitan antara usus halus dan usus besar, dan yang terakhir, keterkaitan antara usus besar dan juga anus. Bagaimana? Adik-adik sudah mengerti bukan? Sampai jumpa di materi selanjutnya ya.